Ya, di penghujung akhir pekan ini, kalau misalkan kita sempat melihat pergerakan yang sangat fantastis di awal pekan dengan gap yang sangat fantastis pula, lalu kemudian terrecover atau kita sebutnya dengan ditutupi, apakah ini menjadikannya pergerakan yang sudah habis tenaga atau tidak? Yang jelas dalam 2 hari terakhir terutama pergerakannya, Anda bisa lihat pergerakan tersebut cenderung agak sulit untuk menembus zona resisten yang sangat kita inginkan. Kita membutuhkan dia tembus di atas 1755, 1758, sementara kemarin itu hanya sempat mencapai 1757.90. Nah, lalu kemudian dia tergelincir sampai 1741 dan kita mendapatkan pola kenaikan kembali. Sebetulnya kalau misalkan kita bicara tentang level support psikologis di bawah 1700 itulah zona demand, of course itu yang membuat pancingan ataupun dorongan yang sangat fantastis di hari Senin. Tapi kalau misalkan kita bicara tentang resistensi psikologis, maka 1758, 1760 inilah yang menjadi level resistensi psikologis. Artinya begini, kalau misalkan kita tidak sama sekali atau tidak segera mendapati katakanlah penembusan di zona 1758, 1760, maka yang saya khawatirkan adalah kembali turun dan mungkin saja penurunannya akan jauh lebih rendah dari yang tadi malam. Berarti kalau misalkan tadi malam mencapai 1741, let's say mungkin hari ini mungkin bisa sampai 1740 atau 1737. Memang kalau secara jarak tidak terlampau jauh, tapi estimasi maksimumnya saya mendapati level support ada di teritori 1725. Nah, tentunya ini pun dengan catatan bisa saja strategi yang sempat saya share kepada Anda di pagi hari untuk melakukan sell di sesi Asia sampai mungkin sesi Eropa, maka kemudian di malam hari kita bisa berharap akan terjadinya pantulan mirip dengan kejadian sekitar di hari Selasa dan juga di hari Kamis kemarin. Nah, tentunya kalau ini adalah gap yang akan tertutup, maka tetap saja harus ada kewaspadaan, karena kalaupun misalkan gap sudah ditutup, berarti kita masih akan memiliki tanda tanya besar. Apakah emas akan lanjut mengalami kenaikan atau justru akan selesai menutupi gap lalu kemudian dia mengalami penurunan? Kita tidak mendapatkan penurunan jauh lebih dalam karena market ataupun investor dalam hal ini masih menantikan petunjuk terbaru apakah Fed akan melakukan taper apa tidak. Yang jelas taper sudah pasti akan dilakukan, hanya saja pengumumannya itu belum kita ketahui. Ya, Jackson Hole Symposium tinggal menghitung hari. Saya rasa 2 minggu ke depan kita akan dapatkan volatility ataupun pergolakan untuk harga emas. Dan saya sangat yakin kalau misalkan pun dia mengalami penurunan, kemungkinan potensinya itu masih tetap terjaga di level-level support psikologis 1700 ataupun 1715. Dan untuk kenaikan pun resistennya masih tetap 1760, 1773 dan terakhir adalah 1785. Jadi kalau misalkan 3 tahapan tersebut bisa dilampaui, maka kemungkinan barulah kita sebut dengan bearish sudah mulai melemah. Oke, kita lihat langsung dari segi grafik dan juga technical, di mana malam ini hanya terpengaruh oleh satu data saja, yaitu dengan data Michigan Consumer Sentiment. Kita lihat technical view 13 Agustus 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 13 Agustus 2021 jam 11:36 waktu Indonesia bagian Barat. Kita langsung melihat dari sisi DXY di akhir pekan ini, hari Jumat, di mana malam nanti data ekonomi hanya berkisaran kepada Michigan Consumer Sentiment. Oke, walaupun tidak menjadi faktor penggerak yang utama, tapi kita akan lihat terlebih dulu, karena kemarin pergerakannya walaupun dengan data PPI yang cukup bagus, ternyata dolar pun tidak berkutik ya. Kita lihat terlebih dulu. Candlestick yang sebelumnya sudah diberikan sinyal terkait dengan adanya bearish engulfing, kemudian bahkan di bagian MACD pun sudah sempat cross, tapi ternyata dia ditutup dengan bullish candle. Nah, kita lihat ya, bullish candle ini jenisnya apa. Bullish candle-nya ternyata ya small body, lalu kemudian dia masih berada di dalam lingkup bearish candle sebelumnya, jadi kita sebutnya ini bullish harami. Nah, tinggal permasalahannya apakah dia sanggup untuk mengejar area high kemarin 93035 atau justru dia lewati area low-nya. Karena begini, kalau misalkan kita asumsikan inilah bullish harami, maka kenaikanlah yang harusnya terjadi. Tapi sampai saat ini dia masih tak bergeming, mungkin masih terlalu dini untuk menyimpulkannya, tapi kita akan lihat dalam sehari ini. Nah, lalu kemudian kecurigaan terkait dengan adanya bearish engulfing dan juga double top, kurang lebih saya ambil kemiripan yang sempat terjadi sisi kiri ya, itu berada di tanggal 20 sampai kurang lebih tanggal 23 Juli. Jadi ada 3 atau 4 candle di sini. Jadi di sisi kiri tanggal 20 Juli dan tanggal 21 Juli jelas ini bearish engulfing.
Kemudian candlestick yang berikutnya 22 Juli ternyata dia kita sebutnya dengan hammer ya, pasca bearish ditemani dengan hammer, of course jadinya bullish candle. Nah, seharusnya 3 candle ini formasi yang kita sebut dengan morning sun. Tapi apa yang terjadi? Next candle-nya dia langsung tergelincir dan bahkan 1, 2, 3, 4 dia turun. Nah, jadi maksud saya di bagian kanan pun kelihatannya akan kita dapati pola seperti demikian. Apalagi yang kemarin itu ditutup dengan bullish candle. Nah, apakah nantinya malam ini ditutup dengan bearish atau tidak? Ya, itu semua balik lagi tergantung dari sesi penutupannya. Sementara kalau kita lihat di bagian H4, kita masih tetap dalam double top di grafik H4-nya lebih kentara. Ya, tadi malam memang dia sempat turun lalu kemudian dia balik lagi, tapi ternyata dia masih tetap tak berkutik di bawah arsir ini. Jadi kita asumsikan ini masih dalam fase penurunan sebetulnya. Walaupun seperti itu, berarti kita bisa manfaatkan nanti malam, mungkin saja kita switch strategi untuk emas. Dan ditambah kalau misalkan kita lihat dari treasury yield. Treasury yield juga memiliki small double top di sini. Dia juga sedang mengalami penurunan dan ini tanda panah yang kemarin kita buat persis di areal arsir ya. Jadi kita asumsikan sama, dia betul-betul turun walaupun ini sekarang dia naik lagi. Nah, jadi sebetulnya ini kita masih harapkan untuk pola penurunannya karena double top ya. Tapi kalau kita lihat dari grafik D1 atau daily, justru kenaikan ini masih agak mengganggu walaupun kalau kita lihat dari keseluruhannya ya trendline ini masih cukup bagus menjadi area resisten. Jadi 2 candle terakhir dia nempel ya, tapi kurang lebih dibentuk dengan doji candle. Saya rasa tinggal tunggu waktu saja dia terjebak di bawah 1.3346 atau 1.3340 ya. Sampai saat ini masih 1.35. Technical view gold 13 Agustus 2021 jam 11.43 waktu Indonesia bagian barat, high 1756.60 dan low 1751.50, running price 1755.20. Oke, saat saya merekam video ini range-nya cukup sempit, tapi kalau misalkan saat Anda melihat videonya ternyata running price sudah bergerak liar, harap berhati-hati ya. Jadi mungkin view-nya atau perspektifnya akan berbeda di malam hari. Tapi yang jelas begini, kalau misalkan Anda ingat dengan gap down yang cukup besar di hari Senin, diawali dengan pembukaan di 1680 ya kurang lebih. Ya, ini adalah candlestick-nya, dia dibuka 1680 lalu kemudian dia hanya sempat turun sedikit 1679 dan itu adalah area bottom yang sampai saat ini bisa dibilang itu adalah area terendah untuk tahun 2021. Yang saya bilang itu adalah sementara. Jadi karena 2021 masih ada sampai Desember, kita tidak bisa bilang bahwa ini adalah final resist atau kita sebutnya dengan final support. Tapi kalau misalkan dalam 6 bulan ke depan ada sesuatu terkait dengan taper, bisa saja ini dijebol. Nah, sampai sejauh mana sih? Oke, saya perkecil grafiknya. Nah, ini kalau misalkan kejadiannya, kalau misalkan ini sampai tembus bisa sampai areal ini. Ya, itu adalah 1611 dan juga 1569. Tapi itu adalah perspektif dalam kondisi bearish medium term. Itu pun dengan catatan kalau ternyata dia mengalami penurunan akibat taper. Ya, oke. Tapi kita tidak akan bicara terlebih dulu untuk jangka panjangnya. Kita masih tetap akan melihat apakah dia sanggup untuk menutupi gap apa tidak. Sampai saat ini kalau Anda perhatikan gap 79 poin di hari Senin, lalu kemudian dia ditutup atau di cover sekitar nyaris 70 poin ya di hari Senin pula. Kemudian di hari Selasanya relatif flat ya, kemudian dengan membentuk candle seperti ini, dan kemudian di hari Rabu dia mengalami kenaikan sampai 1754. Kemarin dia pun sempat menyambangi areal 1757.90 dan hari ini so far dia tertahan di 1756.60. Padahal kalau kita berpatokan kepada gap, maka yang harus ditutupi atau yang harus dilakukan adalah penutupan 1761.60. Ya, jadi itu harus disampai atau disentuh ya kurang lebih untuk menutupi gap. Tapi kalau misalkan Anda pertimbangkannya dari area low, maka 1758.50 dengan 1757.90 itu relatif dekat. Yang artinya kembali kita bisa simpulkan bahwasannya gap sudah tertutup sebetulnya. Ya, kita abaikan saja dengan selisih 2 atau 3 poin itu kita bisa abaikan. Terlebih lagi kalau misalkan Anda ingat ini ada garis trendline yang saya gunakan ya, garis birunya. Nah, kemudian dia tembus waktu hari Senin dengan dibantu gap. Nah, otomatis ini adalah kita tetap asumsikan sebagai pullback gitu ya. Jadi setelah breakout dia pullback dan pullbacknya sangat cantik sekali. Ya, jadi hati-hati di teritori 1755, 1758 itu yang sempat saya ingatkan kepada Anda kemarin di video kemarin. Itulah sebabnya kenapa kemarin saya memberikan rekomendasi cari penurunan terlebih dulu dan itu betul-betul terjadi di malam hari sampai 1741 dan akhirnya dia ending di 1752. Nah,
Nah, untuk kali ini hampir sama skenarionya. Anda kalau misalkan pun ingin melakukan buy, sebaiknya tunggu sampai penurunan terlebih dulu. Saya tidak rekomen Anda untuk melakukan buy di 17.55 karena ini terlampau tinggi, termasuk juga terlalu dekat dengan area resisten. Walaupun anything could be happen. Kalau misalkan triggernya pas, dia mendorong dan bisa tembus zona resisten, itu akan sangat tinggi. Kemungkinan targetnya sampai 1768. Nah, tapi karena ini candlestick kemarin ditutup dengan hanging man, walaupun ini adalah bullish hanging man, tapi tidak apa-apa, berarti artinya masih akan ada potensi reversal. Ya, kita sebutnya potensi reversal, walaupun mungkin saja penurunannya akan relatif terbatas. Saya tidak yakin di minggu ini, ya, minggu ini mungkin tidak akan sampai retest lagi area 1678 atau bahkan di 1700 gitu ya, di bawah 1700. Mungkin yang paling maksimum adalah 1734, itu masih memungkinkan ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di grafik H4-nya, kemarin saya sudah memberikan remarks juga di area Fibonacci retracement 61.8%. Untuk grafik H4 ya, Anda perhatikan H4 dan H1-nya saya memiliki teritori 61.8% yang berbeda dengan grafik H4 ya. Jadi ini semua tergantung areal penarikannya. Apakah Anda menarik dari areal paling tinggi atau justru menarik dari bawah. Oke, jadi kembali lagi, sekarang di H4-nya sedang nempel di teritori Fibonacci retracement 50%. Kemarin saya sudah remarks di situ, areal tengah itu adalah areal yang bisa disebut masih dalam kategori strong bearish atau kita sebutnya moderate bearish. Lalu kemudian kalau dia sentuh 61.8%, Anda masih bisa sell, tapi juga dengan potensinya ini adalah weaker bullish atau weaker bearish. Dan kalau misalkan dia masih tertahan 38,2 atau 38.2, tentunya ini adalah bearish. Nah, maksudnya Anda perhatikan penarikan ini saya tarik dari high ke low, bukan dari low ke high. Jadi karena dia tarik dari high ke low, ini adalah potensi untuk trend bearish. Nah, otomatis level-level ini mewakili kekuatan bearishnya tersebut. Jadi sebetulnya kalau dia masih strong bearish, harusnya di 38.2% pun dia akan mengalami penurunan gitu. Tapi kalaupun misalkan 50%, 61.8% itu masih menjadi teritori yang bisa dipertimbangkan untuk sell. Nah, tapi lagi-lagi karena dia sedang berusaha untuk menutupi gap dan itu sudah tercapai di gap yang ini, kita tinggal lihat yang gap yang ini belum tercapai ya. Jadi kemungkinan potensinya saya lebih ekspektasinya dia bikin round bottom atau kita sebutnya cup and handle. Jadi ini bagian cupnya, ini bagian handle-nya. Handle-nya perlu setidaknya sampai 45 atau mungkin maksimum di area 37. Jadi perhatikan di area H4 itu perkiraan saya 45 atau 37 mungkin bisa tercapai. Kemarin saja dia sudah mencapai 1741, itu pun tail, lalu kemudian dia tutup lagi kenaikan. Nah, dan catatan khususnya adalah kalau dia sampai tembus itu berarti dia harus next candle-nya sekitar 2 next candle itu berada di atas 1755. Kemungkinan nantinya dia akan bergerak di kisaran 1755 sampai 1773. Kalau di grafik daily-nya tadi saya sudah melihat itu ada 1768. Jadi hati-hati di teritori yang sangat-sangat krusial. Nah, terakhir di grafik H1, kenapa pagi ini saya memberikan rekomendasi untuk sell adalah ditemukannya rising wedge. Ya, ini adalah small rising wedge dan mungkin sangat tipis kemungkinannya, tapi so far sudah memenuhi persyaratan atau memasuki areal sell kita. Jadi kita tinggal tunggu apakah TP pertama kita tercapai apa tidak. TP pertama itu silakan gunakan 1748.80 atau misalkan Anda mau naikkan sedikit di 49 atau 50 itu is okay. Kemudian TP kedua adalah area low kemarin 1741.50 atau Anda naikkan saja di 42 atau 43. Ya, ini untuk menghindari kemungkinan potensinya dia akan membentuk tail lagi seperti itu lalu kemudian dia bangkit lagi. Ya, dan ekspektasi saya sebetulnya di 50% ya di 1740 atau maksimum 1725. Disinilah areal yang memungkinkan kalau Anda in case ingin mengincar teritori untuk melakukan buy. Ya, kita masih harus melihat penutupan weekly akan seperti apa, yang seperti yang dijelaskan di video kemarin. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.